Oktober, artis Amar Zoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang kali ini, Amar Zoni akan membacakan pledoi atau nota pembelaan atas dakwaan yang menjeratnya. Sidang yang digelar pada hari Kamis 2 April 2026 kemarin bukan sekedar lanjutan proses hukum. Ini jadi momen di mana Amar Zoni seperti membuka seluruh luka yang selama ini ia simpan rapat. Di hadapan majelis hakim, Amar membacakan pledoi setebal 100 halaman. Bukan angka yang sedikit nih guys, dan setiap halamannya berisi cerita yang tidak ringan. Dengan suara yang bergetar, Amar mulai mengurai satu persatu kehilangan dalam hidupnya. Ia bercerita tentang bagaimana ia kehilangan anak kembarnya yang membuat dia kembali kepada barang haram tersebut. Sampai di awal pernikahan, saya mendapatkan obat alami yang membuat saya berhenti. Yaitu saat saya dan mantan istri dianugerahi putri kembar identik. Yang membuat saya berjanji tidak akan konsumsi barang itu lagi. Karena saya mau jadi seorang ayah dari si kembar Ayona dan Ayora. Namun kembali lagi nasib malang datang lagi. Mimpi buruk tentang kehilangan kembali lagi seakan-akan masih belum selesai. Tentang kehilangan dalam hidup saya. 2 putri bayi kembar kami meninggal saat dilahirkan. Amar mengakui bahwa dirinya selalu punya godaan untuk kembali pada barang terlarang itu. Godaan yang terus datang bahkan di saat ia mencoba bertahan. Salah satunya saat berada di Thailand untuk bekerja. Amar mengatakan akses terhadap barang itu terasa begitu mudah. Seolah tak ada batas yang benar-benar bisa menahannya. Belum selesai dengan kasus hukumnya, secara tiba-tiba istrinya meminta talak dan meninggalkan Amar. Di tengah kebahagiaan kami tanpa ada satupun kurangnya, saya mengakui ada saja keinginan bodoh saya. Saya sudah bertahun-tahun menjaga recovery saya, namun tetap saja saya melanggar. Craving itu muncul lagi lebih sering, dan sekali lagi salahnya tidak segera ke dokter dan tidak pula bercerita dengan istri. Malah saya tahan sendiri. Sampai kemudian saat itu kebetulan ada pekerjaan di Thailand selama 14 hari. Dan kebetulan juga di sana ganja legal. Jadilah saya relapse lagi. Jatuh lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Sampai setibanya di Jakarta keinginan pakai pun semakin besar. Sehingga saya putuskan meminta tolong kepada sepupu saya untuk dicarikan. Tapi karena kita berdua awam dan barang itu pun juga tidak mudah didapat, maka polisi pun mencurigai. Dan untuk kedua kalinya, saya pun tertangkap oleh Polres Jakarta Selatan. Kali ini tanpa adanya barang bukti, hanya urin saya yang positif karena baru pulang dari Thailand. Sehingga itu membuat heboh semuanya sekaligus menghancurkan segalanya. Karena bukan saya saja yang melainkan mantan istri dan anak-anak yang kena imbasnya. Dan itu yang membuat saya sangat terpukul. Selalu saja saya kalah dari adiksi ini. Kalah melawan nafsu diri sendiri. Selalu saya yang menjadi antagonisnya. Karena tidak komit dengan tekad saya. Saya akui itu. Nafsu ini yang terlalu besar yang membuat saya kalah. Tidak pernah berpikir bahwa impact-nya akan luar biasa besar persis seperti kasus ini. Terlalu menggampangkan. Namun lupa kalau sebagai public figure konsekuensi yang saya terima 2 kali lebih besar dibandingkan orang biasa kebanyakan. Hakim pun waktu itu memutus saya kembali menjalani rehab. Sungguh menyakitkan bukan karena rehabnya, melainkan kabar yang saya terima datang dari mantan istri saya, yaitu keinginannya untuk bercerai. Meminta saya untuk berikan talak kepadanya. Ya tentu saja saya menolak. Untuk saya yang dibesarkan oleh keluarga yang tidak ada kata bercerai, dengan melihat betapa besar cinta Bapak kepada Mama, bahkan sampai Mama menutup mata pun, Bapak masih tetap setia dan memilih membesarkan kami sendiri, tanpa didampingi pasangan lain sampai akhir hayatnya. Tentu saya tidak akan ada kata bercerai di hidup saya. Namun berbeda lagi dengan pandangan mantan istri saya. Dia pun tetap memaksa meminta talak. Sebagaimanapun saya sudah meminta maaf, memohon, merajuk, meratap, menangis meminta dikasihani, meminta kesempatan sekali lagi,
agar jangan sampai berakhir. Namun keputusannya udah bulat. Sebagaimanapun sudah saya tunjukkan perubahan setelah saya pulang dari menjalani rehab, tetap tidak berubah sama sekali tekadnya. Dan inilah titik terendah saya. Seolah-olah kenangan buruk itu muncul secara bersamaan tentang kehilangan, dan antara hati, pikiran, dan badan tidak berjalan seiringan. Di pikiran saya mengatakan, memang pantasnya orang seperti saya ini ditinggalkan. Orang seperti saya tidak pantas bersanding dengan wanita soleha. Dalam nota pembelaan itu, Amar menangis mengenang kepergian sang ayah. Suasana ruang sidang pun berubah. Rasa haru menyelimuti ruang sidang tak hanya Amar. Bahkan Dokter Kamelia yang selama ini menemani Amar pun tak kuasa menahan air mata saat mendengar pembelaan Amar, seolah ikut merasakan beban yang selama ini dipikul Amar. Bagi saya sungguh nggak apa-apa. Yang membuat saya semakin hancur tiada sisa datang bukan dari siksaan moral, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Namun Bapak selalu berpesan dan membuat saya teringat, laki-laki itu pantang menyerah. Apa yang sudah jadi pilihan baik atau buruknya, jalani tanpa harus disesali. Bismillah. Pesan itu yang selalu membuat saya kuat sampai hari ini. Bahkan sampai Bapak menutup mata, saya tidak ada di sampingnya. Bahkan Bapak sampai meninggal. Itulah dosa teramat besar yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya. Dan inilah hantaman terbesar setelah saya ditinggalkan istri, kemudian Bapak. Bapak meninggal di umur 59 tahun karena kanker hati stadium akhir. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat terakhir Bapak. Bahkan saya merasa kalau sayalah penyebab dari kematian Bapak. Setelah Bapak dikafani, akhirnya saya diberikan izin oleh Kapolres Barat untuk pulang sebentar menengok jenazah Bapak dengan kedua tangan diborgol, memakai rompi tahanan serta dikawal dengan laras panjang, persis seolah-olah saya adalah teroris besar. Maaf Om, kalau saya harus bilang kayak gini Om, ya, karena ini yang terjadi Om. Di depan keluarga besar saya datang, saya tanpa sama sekali melepas borgol dan rompi tahanan. Saya terduduk termangu menatap jasad Bapak saya. Saya ciumin tangan dan tak kuat hati saya menangis sejadi-jadinya. Sudahkah itulah saya, bahkan sampai Bapak saya meninggal pun saya masih menyakiti dirinya dengan tangan saya diborgol serta memakai rompi tahanan. Belum genap 100 hari setelah kematian Bapak, saya dipindahkan ke rutan Salemba untuk menjalani sidang. Belum sampai di situ, mantan istri saya mengabari kalau dia akan segera menikah lagi dengan laki-laki pilihannya sendiri. Ditambah pula saat itu saya masuk ke tuntutan JPU dengan menuntut 12 tahun penjara untuk seorang penyalahguna. Hampir saja saya gila. Bagi istri dan anak, karena saya tak lebih dari seorang pecandu yang sakit. Namun di hati saya itu mengatakan, ya mengapa hanya karena saya seorang penyalahguna untuk diri saya sendiri, saya ditinggalkan. Kecanduan adalah penyakit otak kronis yang sulit disembuhkan. Lalu kenapa orang yang sedang sakit dibuang? Di saat hanya dia satu-satunya sebagai rumah tempat saya kembali pulang, tetapi malah diasingkan atas kekurangan saya. Dan apakah mungkin ini seharusnya saya diperlakukan? Terlihat begitu sempurna di permukaan, namun saya kosong di kedalaman. Begitupun dengan badan ketika hati dan pikiran berdebat, badan pun bergerak mencari narkoba. Kali ini lebih terang-terangan dan gak pernah mikir dan gak peduli.
Dan nggak sampai 1 bulan jalan setelah saya rehab dan tertangkap kembali untuk ketiga kalinya. Lengkap sudah manusia dengan kekecewaan dan kebodohan yang disengajanya. Berita tertangkapnya saya untuk ketiga kalinya semakin memanas bukan hanya datang dari media dan netizen saja. Bahkan teman sejawat pun ambil bagian mencela dan mengutuk saya hanya demi sebuah konten agar selalu eksis. Bagi saya sungguh nggak apa-apa. Yang membuat saya semakin hancur tiada sisa datang bukan dari siksaan real, melainkan dari kepergian satu-satunya orang yang selalu ikhlas berdiri di belakang saya. Orang yang selalu tulus memaafkan kesalahan saya, yang selalu bersabar dalam menasihati saya tanpa sekalipun mengeluh. Orang itu adalah bapak saya sendiri. Tempat saya bersandar dan meminta pertolongan. Namun bapak pun akhirnya pergi meninggalkan saya selama-lamanya. Bapak pergi tanpa tahu anaknya tertangkap lagi. Bapak pergi membawa pertanyaan kemana anak sulungnya. Kemana anak yang pernah membanggakan. Bahkan sampai bapak menutup mata. Saya tidak ada di sampingnya. Bahkan bapak sampai meninggal. Itulah dosa teramat besar yang pernah saya lakukan kepada orang tua saya. Dan inilah hantaman terbesar setelah saya ditinggalkan istri, kemudian bapak. Bapak meninggal di umur 59 tahun. Karena kanker hati stadium akhir. Bahkan sampai saat ini saya masih merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat terakhir bapak. Bahkan saya merasa kalau sayalah penyebab dari kematian bapak. Setelah bapak dikafani, akhirnya saya diberikan izin oleh Kapolres Barat untuk pulang sebentar menengok jenazah bapak dengan kedua tangan di borgol, memakai rompi tahanan serta dikawal dengan laras panjang, persis seolah-olah saya adalah teroris besar. Maaf om kalau saya harus bilang kayak gini om, karena ini yang terjadi om. Di depan keluarga besar saya datang saya tanpa sama sekali melepas borgol dan rompi tahanan. Saya terduduk termangu menatap jasad bapak saya. Saya ciumin tangan dan tak kuat hati saya menangis sejadi-jadinya. Sudahkah itulah saya, bahkan sampai bapak saya meninggal pun saya masih menyakiti dirinya dengan tangan saya di borgol serta memakai rompi tahanan. Belum genap 100 hari setelah kematian bapak, saya dipindahkan ke rutan Salemba untuk menjalani sidang. Namun, di balik suasana haru itu, justru muncul kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Amarzoni dan Dr. Camelia terlihat seperti dua orang yang berada di ruang yang sama tetapi dengan jarak yang berbeda. Padahal sebelumnya, keduanya selalu terlihat saling mendekat dan publik langsung menyadarinya. Alih-alih menghampiri Dr. Camelia, Amar justru berjalan ke arah keluarganya dan memeluk adiknya. Menyalami orang-orang terdekat di hadapan awak media. Ia hanya menyampaikan satu permintaan doa dan dukungan singkat, tapi terasa berat. Sebagai informasi nih guys, Amarzoni didakwa menjual narkoba jenis sabu di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ia disebut menerima sabu dari seseorang yang bernama Andre, lalu menjual dan mengedarkannya di dalam rutan. Nah guys, setelah semua yang terungkap di persidangan ini, menurut kamu, apakah Amar masih layak mendapat kesempatan kedua? Yuk komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk dapetin berita update selebritis lainnya.